Ini adalah Honda CR-V 1500cc Prestige Black Edition tahun 2022, dan ini merupakan tipe facelift terakhir sebelum CR-V berganti model menjadi CR-V yang seperti kita tahu ada namanya CR-V Hybrid dan CR-V 2000cc pada umumnya. Nah, kalau kita lihat ini adalah CR-V yang Black Edition, di mana di bagian sini dan bagian list sini itu sudah mengadopsi yang namanya dark chrome, ataupun kita bisa bilang dengan black chrome, sehingga memberikan kesan lebih sporty dan juga terkesannya minim chrome sehingga memberikan kesan eksklusivitas. Dan ini juga karena tipe yang Prestige, dia sudah mendapatkan Honda Sensing ya, yang sana adalah kameranya dan yang di sini adalah sensor untuk radarnya. Mobil ini unit tahun 2022. Nah, untuk bagian lampu kita bisa lihat bahwa lampu ini sudah menggunakan LED dan menggunakan sein yang sudah model sequential, atau dengan bahasa gampangnya running sein, dan juga sudah menggunakan tipe LED. Ini juga berbeda dengan CR-V yang pre-facelift, karena CR-V yang pre-facelift itu lampu seinnya masih yang berkedip biasa yang bukan sequential. Lalu beralih ke bagian fog lamp, di mana fog lampnya sudah menggunakan fog lamp yang tipe LED. Untuk bagian mesin tidak ada perubahan dari CR-V yang pre-facelift, dan ini adalah mesin yang kita tahu, yang kita kenal adalah mesin yang sangat kencang dan irit di Honda CR-V Turbo ini. Mesin ini kodenya L15B7 yang menghasilkan output tenaga 190 PS pada 5.600 rpm dan torsi 240 Nm pada RPM 2000 hingga 5000. Tenaga dan torsi dari mesin ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Ya, beralih ke bagian samping, di sini menggunakan bannya berukuran 235/60 R18, dan juga perbedaan dengan CR-V Turbo yang Prestige adalah warna velgnya yang sudah full black ya, full black mengikuti tema Black Edition dari CR-V Turbo tipe Black Edition juga. Nah, untuk bagian sini dia itu memiliki list yang juga black chrome ya, senada dengan yang di depan, dan juga dari sini tidak ada begitu perbedaan jika dibandingkan dengan CR-V Turbo Prestige yang pada umumnya kita tahu. Sekilas memang tidak ada perbedaan dengan CR-V Turbo Prestige yang kita kenal, selain daripada yang bagian bawah ini dia menggunakan full black ya. Jika CR-V Turbo kan menggunakan yang chrome ya. Dan bisa kita lihat di sini mufflernya tetap dua ya, seperti yang ada pada CR-V Turbo yang biasa kita kenal. Nah, perbedaan juga dengan CR-V yang pre-facelift adalah sekarang lampu sudah istilahnya sudah menggunakan smoke ya dari bawaannya, dan juga ini sudah menggunakan black ataupun lebih dark chrome. Dan untuk pembukaan pintu bagasinya juga sudah menggunakan elektrik ya, dan juga bisa digunakan melalui metode tendangan di kaki. Nah, untuk bagasinya ini dan CR-V ini sudah mengusung 3 baris ya, tapi lebih tepatnya sebenarnya 5+2 ya, karena bagian baris ketiga ini sangat rapat dan hanya bisa diduduki oleh anak-anak. Nah, untuk metode pelipatannya juga sebenarnya mudah, hanya dengan lipat seperti ini dan juga dilipat seperti ini, jadi sangat mudah. Dan juga di bagian bawah kita lihat ada yang namanya ban serep, dan ban serepnya ini full size dari bawaan Honda. Dan ini adalah row kedua dari Honda CR-V 1500cc Prestige Turbo Black Edition. Tinggi saya 175 cm dan di depan sudah disesuaikan dengan posisi penyetir saya, dan bisa kita lihat legroom sangat amat luas, tetapi headroomnya memang rada mentok ya, karena mungkin adanya sunroof yang ada di sini. Lalu untuk bagian kedua ini, row kedua ini juga bisa dinaik turunkan, walaupun mekanismenya harus menggunakan seperti ini, tali seperti ini. Ini saya contohkan. Dan ini porsi pelipatannya adalah 40/60. Oke, untuk bagian door trim sendiri, untuk baris kedua CR-V ini masih menggunakan plastik yang di atas, dan ini kalau di tipe yang Turbo Prestige biasa dia menggunakan wooden panel ya. Kalau ini menggunakan panel yang berwarna hitam, lalu handle pintunya kalau yang CR-V Turbo yang Prestige biasa dia menggunakan yang chrome, sedangkan ini yang sudah menggunakan black piano. Dan juga ini
bagian ininya sudah menggunakan black piano dan juga power window-nya, dan juga ada power window. Dia sudah menggunakan tweeter dan juga ada speaker. Ini adalah bagian door trim pada Honda CR-V Turbo. Untuk bagian atas sudah menggunakan soft touch. Untuk bagian yang bawahnya juga sudah menggunakan kulit dan wooden panel, dan berbeda dengan baris keduanya. Dan secara door handle dan untuk bagian sampai panel-panel tetap sama dengan baris kedua. Dan bedanya dia tweeternya berada di dekat spion sana. Oke, saya akan memperagakan cara menggunakan remote engine start pada Honda CR-V Turbo ini ya. Jadi pertama kita pencet lock, dan yang kedua kita pencet ini. Dan mobil akan menyala. Dan remote engine start ini akan berfungsi selama 10 menit ya. Jadi kalau 10 menit kita tidak masuk ke mobilnya, maka mesin mobil ini akan mati. Dan ini kasih. Dan kalau misalnya kita juga tidak membawa kunci, maka tenang aja, ini tidak akan terbuka. Ini karena saya megang kunci, jadi terbuka. Tapi pada aslinya mobil ini tidak akan terbuka jika tidak ada kunci yang mendekat. Gitu. Ini adalah bagian dari interior Honda CR-V Turbo. Ini kamera. Nah, ini adalah layout interiornya dari sisi penumpang belakang. Nah, oke, jadi kita lihat di sini adalah ini menggunakan black wooden panel, dan karena dia mengusung temanya Black Edition. Dan kita bisa lihat di sini dia ada glove box yang memang belum soft opening dan tempatnya memang tidak begitu besar. Untuk jok, karena dia Black Edition, dia ada emboss Black Edition di joknya, dan untuk model joknya sudah menggunakan kulit dan motifnya perforated di tengah. Ayo mendekat. Lalu di sini ada yang namanya tray organizer, dan juga ada console box yang lumayan besar, dan ini tuh bisa dimaju mundurkan untuk menambah kenyamanan ergonomi. Nah, kita lihat ke bagian head unit ya. Nah, untuk head unit sendiri, untuk bagian CR-V Turbo yang facelift, perubahan terbesar ada di head unit ini. Kenapa? Karena di head unit ini kita bisa mengatur segala macam yang ada di dalam mobilnya itu sendiri. Misalnya ada audio, ada info, dan sambungan Bluetooth. Untuk panel instrumen kita bisa ubah dari sini. Misalnya seperti konfigurasi yang ini, dan juga ada audio, misalnya audio, terus ada teleponnya untuk Bluetooth. Nah, lalu berbagai macam info kendaraan, misalnya info kendaraan misalnya kayak Honda Sensing bisa diatur semua di sini. Oke. Transmisi seperti tadi, dia itu ada namanya mode CVT, dan ada mode S juga Sport yang bisa diatur lewat pedal shift yang ada di sini. Nah, untuk bagian cluster instrumen kita bisa lihat ya, ketika dinyalakan dia itu modelnya baru ya, dan ini adalah model refresh dari CR-V Turbo sebelumnya. Dan untuk bagian setir kita bisa lihat setirnya itu berbeda di bagian sini ya. Di bagian sininya itu adalah bagian yang berbeda dengan CR-V Turbo yang biasa, karena dia Black Edition, karena dia menggunakan panel yang hitam juga di sini. Untuk CR-V Turbo yang facelift ini, dia sudah menggunakan Honda Sensing ya, dan ini untuk mematikan electronic stability control, ini untuk membuka power back door-nya, ini untuk menonaktifkan lane keeping assist, dan ini untuk menonaktifkan sistem mengerem sendiri ya bagi dari Honda CR-V ini. Dan juga yang bertanya bagaimana cara melipat spion ya pada saat kita ingin mengunci mobil ini. Jadi mendekat sini, jadi kalau misalnya saya pencet pertama bagian sini, memang dia tidak melipat, tapi ketika kita pencet yang kedua untuk kedua kalinya, maka dia baru akan melipat spion ini. Seperti itu. Tanya, mobil ini masih sangat enak ya untuk dibeli di tahun 2025 dengan berbagai fitur yang cukup up to date,
mengikuti Honda Sensing yang ada pada CR-V generasi setelah ini. Dan untuk itu, seperti kita tahu bahwa CR-V yang generasi di atas ini sudah menyentuh angka 700 hingga 800 juta rupiah ya. Dan menurut saya pribadi ini adalah a good deal jika Anda untuk membeli Honda CR-V Turbo ini, jika Anda tidak terlalu mempedulikan dengan hybrid dan juga teknologi-teknologi yang cukup berbeda dengan CR-V yang ada di atasnya. Ya, sekian review dari saya. Jangan lupa untuk like and subscribe dan tekan tombol jempol ke atas pada video ini. Thanks.